Halo, assalamualaikum sob. Nah, balik lagi di channel ini. Pada video kali ini saya akan membagikan settingan yang saya gunakan, khususnya settingan pada mikrotik. Di sini saya mencontohkan RB941 yang modelnya seperti ini. Nah, di sini saya ada topologi. Terlebih dahulu, di sini kalian harus menyiapkan sumber internet. Nanti saya perlihatkan sebentar ya pada saat kita masuk di settingan di komputer. Di sini pada port 1. Di sini pada port 1 saya gunakan untuk colokan ke sumber internet. Dari sumber internet kita colokan ke sini, dan port 2, 3 dan 4 saya bridge khusus untuk voucheran. Nah, selanjutnya kita ambil kabelannya ya, kita colokan sini sumber internet saya colokan. Oke. Dan di port 2 atau entahkah di port 3 saya colokan ke komputer ya. Sini saya gunakan saja port 2. Oke. Sini sudah menyala semua lampunya. Setelah itu kita langsung saja masuk di komputer ya. Dan saya perlihatkan topologinya. Ini biarkan seperti ini. Kita langsung saja ke komputer. Nah, di sini topologi yang saya terapkan di mikrotik yang saya praktekkan di sini. Di sini ada sumber internet. Kita colokkan ke, biasanya itu ke port 3 ya. Langsung ke mikrotik pada port 1. Dan di sini saya menyetiknya menggunakan IP otomatis. Jadi ketika kita colokkan dan kita setting akan mendapatkan IP otomatis yang diperoleh dari sumber internet. Terus itu port 2, 3, 4 itu 234 untuk IP voucheran. Saya menyetingnya menggunakan IP 10.5.1.1/24. Nah, di sini saya bridge ya, 234 saya bridge. Terus itu dari 2, entahkah dari 2 bisa juga ke switch atau bisa langsung ke access point, khususnya access point voucheran. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui topologinya, selanjutnya kita langsung saja masuk ke aplikasi Winbox. Sini kita buka Winbox. Oke, di sini mikrotiknya RB941. Nampak jelas. Di sini belum kita setting apa-apa. Ini IP-nya 192.168.88.1. Ini IP default dari mikrotik. Jadi terlebih dahulu kita login by MAC address. Di sini kita klik sini MAC addressnya ya, lalu kita connect. Nah, di sini router OS default configuration muncul ya. Di sini kita diarahkan apakah kita akan menggunakan pengaturan default dari mikrotik atau tidak. Karena di sini kita punya pengaturan sendiri, maka kita harus menghapusnya ya, yaitu remove configuration. Kita klik remove. Oke, kita tutup kembali. Lalu kita buka kembali Winbox. Kita login kembali ya. Kita login, connect. Nah, di sini IP-nya sudah tidak ada. Oke, pertama-tama sesuai topologi dari sumber internet kita colokkan ke port 1. Di sini kita terapkan IP otomatis. Jadi terlebih dahulu kita klik IP DHCP client. Kita tambahkan sini sumber internetnya Ether 1 ya. Lalu kita apply, lalu oke. Di sini belum enable. Jadi kita enable dulu, kita klik lalu tanda centang di sini. Dan di sini sudah didapatkan IP 172.122/24. Nah, sini kita cek dulu apakah sudah terhubung ke internet atau bagaimana. Kita ping dulu. Ping ke Google dulu ya. Oke, sudah mendapatkan ini sumber internet dan sudah terhubung ke internet ya. Selanjutnya kita bisa tutup ini. Sesuai topologi kita bridge port 2 sampai port 4. Jadi kita masuk lagi. Kita masuk di sini di interface. Kita namai dulu ya. Ini sumber internet ISP.
Oke. Selanjutnya kita masuk di bridge. Nah, sesuai topologi tadi, kita sini klik bridge dulu. Lalu kita tambahkan, biarkan saja bridge 1, lalu oke, tidak usah dinamainya. Terus itu kita kembali ke port LAN. Sini sampingnya bridge, kita klik port, lalu kita tambahkan port 2, apply, oke. Tambahkan lagi port close karena di port 2 saya mencolokkannya tadi. Kita reconnect lagi. Terus kita tambahkan lagi port 3, apply, oke. Lalu selanjutnya port yang keempat, yaitu port terakhir yang disediakan di Mikrotik ini, lalu apply, oke. Nah, di sini kita sudah selesai menambahkan atau melakukan bridge, dan secara otomatis di interface sudah ada bridge 1 sesuai yang telah kita buat tadi, yaitu bridge 1. Kita bisa tutup bridge ini, lalu kita tentukan IP dari port 2, 3, dan 4 sesuai topologi, yaitu kita terapkan IP 10.5.1.1/24. Oke, kita masuk lagi. Sini kita klik IP address. Sini sudah secara otomatis ditambahkan tadi dari sumber internet. Kita klik di sini plus, lalu kita tulis IP-nya 10.50.1.1/24. Sumbernya itu, interface-nya yaitu bridge, lalu apply, oke. Nah, kita bisa tutup ini karena sudah ada. Selanjutnya kita langsung masuk di IP DNS. Di sini kita tambahkan DNS-nya, kita gunakan DNS Google saja ya, 88. Lalu jangan lupa klik allow remote request, lalu apply, oke. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita setting lagi di bagian IP firewall. Ini untuk mendapatkan akses internet ke klien. Pada tab NAT, di sini NAT ya, kita tambahkan. Pada tab general SCR NAT, dan di out interface sumber internet yaitu Ether 1 ISP, dan kembali ke tab action yaitu pilih masquerade. Setelah itu apply, oke. Sini kita sudah selesai melakukan penyetingan. Selanjutnya kita masuk untuk konfigurasi hotspot yang dibagikan ke klien ya. Sini kita klik IP hotspot. Oke. Pada tab server, di sini kita tidak perlu klik plus. Di sini ada tombol atau button hotspot setup. Kita klik saja ini. Interface-nya itu kita arahkan ke bridge karena untuk hotspotan ya. Next, ini IP-nya. Kita klik next lagi. Nah, ini IP range yang kita bagikan ke klien. Dimulai dari angka 2. Nah, di sini saya memberikan angka 21, mulai dari 21 sampai 254 untuk IP hotspotan. Dan di sini sengaja saya menaruhnya 21 karena khusus untuk 2 sampai 20 kita bisa menggunakan untuk remote access point. Nanti saya bagikan di video yang lainnya. Di sini kita khusus untuk melakukan penyetingan. Setelah itu kita next lagi, next. Nah, ini DNS name-nya yaitu ketika ingin melakukan login ke hotspot kita. Di sini sesuai nama channel ini saya kasih nama foxlast.com. Begini ya. Ini sembarang kalian mau mengasih nama apa saja, yang jelas ada domainnya ya, .com, .id, .net, yang jelas seperti itu. Selanjutnya kita klik next. Ini passwordnya. Password ketika kita ingin masuk yaitu super admin. Kita di sini sesuai nama saya saja ya, Asri 123412344. Kita next, dan di sini sudah selesai. Setup has complete successful. Di sini langsung minta login ya karena kita bridge tadi untuk hotspotan. Kita coba masuk.
Asri 1234 1234 connect. Sini sudah terhubung. Oke, kita langsung kembali ke Winbox. Kita klik di sini oke. Lalu kita klik 2 kali ini hotspot 1. Kita kasih tanda 1 di sini kan 2. Jadi kita 1 ketik angka 1 lalu oke. Di server profile kita klik juga di sini. Di sini loginnya kita centang http pub. Coki kita hapus saja dan Macoki kita bisa centang atau tidak. Di sini saya tidak centang, gunanya untuk setiap kali kita terhubung ke WiFi maka kita akan memasukkan user dan password yang kita miliki. Setelah itu kita langsung oke saja. Nah, di sini user sudah ada otomatis yang telah kita buat tadi, yaitu server admin 1, dan di sini yang aktif itu sudah ada, yaitu komputer saya. Mendapatkan IP 10.51/254. Kita cek apakah benar, dan di sini kita lihat detailnya. Oh ya, sini cocok ya. 10.51.254. Oke, kita bisa close. Nah, pengaturan untuk hotspotnya saya anggap sudah selesai, karena ketika kita ingin membuat user profile nantinya kita akan buat di Micmon ya, dan usernya akan tergenerate secara otomatis di Micmon. Jadi nanti kita buatkan lagi atau di next video. Setelah itu kita tutup saja ini. Selanjutnya kita harus menyeting yang lain-lainnya ya, seperti sistem jam. Di sini clocknya kita harus setting juga. Di sini kebetulan saya berada di Sulawesi, jadi saya setel ke Makassar. Sini sudah berganti ya, +8. Lalu oke. Setelah itu kita cek di sini uptime, date. Di sini sudah terbaru ya, tanggal 5 sekarang. Selanjutnya kita setting sistem SNTP client. Nah, di sini kita harus setting juga, kita centang di sini enable, lalu kita cari ya SNTP client. Sini kita langsung saya ambil di sini 0 ID, kita salin. Sini kita tempatkan di nomor 1, paste. Kita paste lagi. Di sini karena 1 sudah ada, jadi kita 0 sudah ada. Sini kita tulis 1 saja di sini. Lalu kita apply dan sudah terisi secara otomatis di bagian bawah. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya biar Mikrotik ini tidak bisa dimasuki orang lain selain kita harus mengatur user ketika kita login. Kita klik sistem users, lalu kita tambahkan sini, kita tambahkan nama saya saja ya, Asri. Grupnya itu full, passwordnya, lalu kita oke. Dan untuk admin ini kita disable saja. Selanjutnya kita disconnect dulu, lalu kita kembali login. Sini sudah mendapatkan IP ya, 10.50.1.1. Lalu kita klik IP-nya saja untuk login. Sini kita masukkan user yang telah kita buat tadi, yaitu Asri. Setelah itu kita klik connect. Oke, sini sudah ditambahkan atau sudah sukses masuk. Nah, sampai di sini pengaturannya sudah selesai. Kita sudah bisa mengatur untuk ke internet. Nah, karena sudah selesai, kita coba setting ya, apakah sudah cocok sesuai dengan kecepatan yang telah kita dapatkan. Kita langsung saja masuk di speed test. Di sini saya mendapatkan koneksi internet dari 5 Mbps untuk downloadnya dan 1 Mbps untuk uploadnya. Kita cek. Nah, sesuai ya, 4 hampir 5, jadi sesuailah
dengan sumber internet yang kita dapatkan atau bandwidth yang kita peroleh dari sumber internet. Ini untuk downloadnya. Terus untuk uploadnya 1 MB. Oh ya 2 MB. Oh ya 2 MB ya. Saya kira saya setting tadi ke 1 MB. Oke, sesuai ya. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan penyetingan tanpa ada kendala ya. Nah, di next video kita akan membuat user baru tanpa ribet, tentunya secara otomatis sudah terbuat ya. Di sini kita tidak perlu membuat di sini untuk membuat satu persatu karena agak ribet. Jadi kita memerlukan sebuah software yaitu namanya Micmon, jadi tergenerate secara otomatis. Misalkan kita ingin membuat 100 user, maka secara otomatis akan terbuat. Nah, di sini juga terlebih dahulu sebelum membuat user kita harus membuat user profile dulu. Misalkan karena kita di sini usaha voucheran, maka biasanya ada voucher 2000, 3000, 5000, 10000 sesuai dengan yang kita ingin jual. Oke. Nah, mungkin sampai di sini video yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Seperti biasa, bagi sobat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya untuk terus mendukung channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.